Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, 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 dan selalu bahagia di masa pandemi pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Profesor Ahmad Muzaki Tihadi, selaku Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Dedi Nudiawan SEMM, selaku Founder dan Direktur Smart Foundation. Yang terhormat keynote speaker pada pagi hari ini, Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, Bapak Haji Fadli SHMM, yang saya banggakan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Bapak Dr. Andes Adiswito MPD, dan saya banggakan juga Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, Bapak Dr. Fatur Rahman MM. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka meskipun secara virtual dalam keadaan sehat, dan selalu bahagia. Yang kedua kalinya, selawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, diskusi virtual peran komite sekolah di masa pandemi, Selasa 2 Februari tahun 2001, tersusun sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah sambutan-sambutan, dan yang keempat adalah diskusi panel yang akan dipandu Bapak Dr. Abdul Ghafur MPD. Bapak Ibu semuanya, marilah kita buka acara pada pagi hari ini, yaitu diskusi virtual dengan tema peran komite sekolah di masa pandemi dengan bacaan Bismillah. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya adalah prakata dari Ketua Dewan Pendidikan Lamongan. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Fatur Rahman MM, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya terdengar jelas, Pak
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lamongan, yang saya hormati Pak Profesor Ahmad Muzaki, Pak Dr. Dedi Nurjawan, Pak Dr. Andes Haji Adi Suwito, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, dan yang saya hormati Bapak Ibu seluruh kepala sekolah, komite sekolah, baik SD maupun SMP se-Kabupaten Lamongan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka dalam webinar Dewan Pendidikan. Webinar Dewan Pendidikan kali ini kita harapkan ada upaya peningkatan dari komite sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Adi Suwito, Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan yang banyak membantu Dewan Pendidikan, Bapak Bupati Lamongan yang banyak membantu Dewan Pendidikan dalam melaksanakan tugas-tugas kami di Dewan Pendidikan, dan kami sampaikan khusus pada kegiatan kali ini kepada teman-teman yang mempersiapkan banyak hal yang berkaitan dengan webinar ini, dan kepada teman-teman semua yang bergabung, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini suaranya moga-moga terdengar enak, tapi ada sedikit gangguan yang ada di tempat kami sehingga ada sepleting sedikit, tapi mohon tidak, moga-moga tidak mengganggu di Bapak Ibu yang saya hormati. Yang pertama yang ingin kami sampaikan, bahwa pandemi COVID-19 ini telah banyak merubah struktur kehidupan kita. Kalau dulu misalnya di tingkat kesehatan, kita diingatkan lagi tentang adanya pola hidup bersih dan sehat. Maka di bidang pendidikan kita juga diingatkan dengan pandemi COVID-19 ini akan kehebatan konsep Tripusat Pendidikan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan Republik Indonesia yang pertama, Ki Hajar Dewantoro, bahwa pendidikan itu tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Dewan Pendidikan mengajak kepada komite sekolah, baik SD maupun SMP se-Kabupaten Lamongan, kita kembali membuka lembaran tentang konsep Tripusat Pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi pendidikan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Nah, komite sekolah di sini merefleksikan keberadaan masyarakat, sehingga tujuan pendidikan nasional yang dicanangkan oleh
Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tercapai apabila tripusat pendidikan ini, baik keluarga, masyarakat maupun pemerintah bersatu padu dalam merawat, memajukan, dan mengembangkan pendidikan khususnya di Kabupaten Lamongan. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, pandemi COVID-19 ini juga menyadarkan kepada kita bahwa akan ada perubahan besar dalam seluruh tata kehidupan, salah satunya di bidang pendidikan. Misalnya, kemarin kita bicara PTM, sekarang kita bicara PJJ. Konsekuensinya apa? Kita tentu akan berbicara banyak hal terhadap pengelolaan pendidikan. Fasilitas yang kemarin PJJ tidak seberapa diperhatikan, hari ini sekolah mau tidak mau harus memperhatikan fasilitas yang berkaitan dengan PJJ. Oleh ini berpengaruh juga terhadap proses penganggaran salah satunya. Proses penganggaran yang kemarin berorientasi kepada pertemuan tatap muka, membawa implikasi kepada perbaikan ruang sekolah yang baik, maka ketika proses pembelajaran menjadi jarak jauh, fasilitas sarana prasarana berubah menjadi ketersediaan internet, ketersediaan jaringan yang baik untuk kepentingan pembelajaran jarak jauh. Ini namanya ada perubahan penganggaran. Kalau kita mengacu kepada 8 standar pendidikan, maka salah satu yang harus berubah adalah standar keuangan. Ini belum lagi standar yang lain. Standar isi, standar kelulusan, standar kualitas guru dengan PTM dan PJJ harus berubah maupun standar evaluasi. Kalau ini tidak kita perhatikan secara rinci, maka kita khawatir seperti yang dikhawatirkan oleh banyak orang, pembelajaran tidak bisa maksimal. Nah, peran komite sekolah di sini penting karena adanya perubahan struktur penyelenggaraan sekolah baik dalam hal penganggaran maupun sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks pandemi ini orientasi kita juga harus berubah. Kalau kemarin sekolah atau pemerintah itu menjadi satu-satunya tripusat itu ada di pihak sekolah, maka sekarang ini kita harus banyak membagi peran. Tidak hanya semuanya mengandalkan sekolah, tetapi masyarakat juga harus berperan lebih, keluarga juga harus berperan lebih. Nah, reorientasi ini yang harus kita perhatikan. Komite sekolah harus menyadari ini. Mari kita bersama-sama mengembangkan pendidikan ini, tidak lagi menggantungkan sekolah sebagai pusat satu, tetapi 3 pusat ini menjadi kita acu bersama-sama. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian dalam konteks penguatan komite sekolah di Kabupaten Lamongan ini yang ingin kami sampaikan, dan kami menyampaikan terima kasih sekali kepada Bapak Bupati Kabupaten Lamongan, Pak Haji Fadli SHMM, yang hari ini sedang ada kegiatan Zoom dengan instansi lain. Saya masih berharap nanti kalau ada kesempatan bisa masuk, langsung bisa menyapa dengan kita semua. Kita sampaikan terima kasih karena telah banyak memberikan perubahan-perubahan kepada landasan dan fondasi pengembangan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Spesial terima kasih juga kepada Bapak Adi Suwito yang telah membangun kerangka fondasi pendidikan Kabupaten Lamongan untuk kita akan lanjutkan di masa-masa yang akan datang. Kami juga menyampaikan terima kasih dan berharap kepada Pak Profesor Ahmad Muzaki yang
dalam hal ini Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Kami berharap nanti beliau bisa bergabung. Beliau akan bergabung pada jam 9.45. Moga-moga hari setelah ini bisa gabung. Beliau akan menyampaikan tentang peran strategis Dewan Pendidikan, apa saja yang harus dilakukan oleh Dewan Pendidikan. Kami juga menyampaikan terima kasih pada narasumber yang kedua, Pak Dr. Dedi Nurdiawan, Ketua Direktur Sekolah Alam, terkenalnya di Lamongan begitu, Mas. Kami sampaikan terima kasih, selamat datang kembali di Kabupaten Lamongan. Pikiran-pikiran beliau yang energik ini kita butuhkan untuk pengembangan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, Pak Bupati belum bisa gabung, Pak Adi, jadi kami mohon Pak Kadis untuk membuka secara resmi webinar kita kali ini, dan kepada teman-teman Dewan Pendidikan, kami juga menyampaikan terima kasih telah bergabung bersama dengan kita. Saya lupa sedikit, sebelum saya akhiri, kami sampaikan bahwa kegiatan Dewan Pendidikan selama tahun 2000 telah kita lakukan diskusi berbagai kalangan dengan komunitas pendidikan di Lamongan, lalu diskusi dengan pengawas sekolah, diskusi dengan langsung dengan dinas pendidikan, yang ujungnya setiap akhir tahun, berarti di Desember 2020 kemarin, kita telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pendidikan dan kepada Bapak Bupati untuk perbaikan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Itu yang ingin kami sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Moga-moga pertemuan kita kali ini, webinar kali ini, memberikan manfaat yang berkah untuk kepentingan kemajuan Lamongan, dan khususnya untuk keberlanjutan pendidikan, pembangunan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Komite Sekolah yang telah bergabung. Ya, akhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Adi Swita MPD, disilakan. Selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat amat saya hormati Bapak Bupati Lamongan, Bapak Haji Fadli SHMM. Yang saya hormati Bapak Profesor Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Dr. Fathurrahman, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan. Yang saya hormati Bapak Dr. Dedi Nurdiawan, Direktur Smart Foundation. Yang saya hormati seluruh jajaran anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan, kepada seluruh Bapak Ibu Ketua maupun pengurus komite se-Kabupaten Lamongan, baik di tingkat SMA, SMK, SD, SMP, dan sederajat dan lainnya yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa memanjatkan puja syukur kehadirat Allah SWT karena limpahan rahmat, karena rahmat hidayahnya kita semua masih diberikan keadaan sehat walafiat. Biarpun di tengah pandemi COVID, kita masih, biarpun melalui diskusi virtual melalui ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pertama, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama Dinas Pendidikan mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya baik kepada Dewan Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan Lamongan, dan Sumatera Barat, yang pada hari ini di kala pandemi COVID, hal yang terjadi kesulitan di bidang pendidikan dalam masa pandemi COVID ini, komite sekolah atau Dewan Pendidikan bisa menghadirkan dan bisa berdiskusi bersama-sama tentang kepentingan pendidikan di masa pandemi COVID ini. Ini suatu mekanisme yang luar biasa. Kami atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kalau kami melihat kepada peraturan pemerintah nomor 48 bahwa pendanaan pendidikan itu adalah sebagai tanggung jawab daripada penyelenggara pendidikan, peserta didik, orang tua maupun wali peserta didik, dua pihak lain yang dimaksudkan, yang stakeholder yang berhubungan dengan pendidikan. Dan alhamdulillah, dengan perubahan pada pendanaan pendidikan yang khususnya pada BOS yang dulunya yang diatur dalam Permen nomor 8 2018, sekarang malah ada aturan Permen nomor 19 tahun 2020, bahkan ada spesifikasi bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk penanggulangan atau pelaksanaan pendidikan di masa pandemi COVID. Nah, itu. Hal ini yang menjadi kebanggaan kami, kehadiran Dewan Pendidikan, sehingga nanti bisa diserap oleh seluruh masyarakat pendidikan, lebih-lebih kepada komite sekolah yang berada di masing-masing lembaganya masing-masing. Itu yang saya maksudkan. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa yang perlu menjadikan pelatihan kita itu bahwa pendanaan pendidikan itu ada 3 diantaranya, biaya operasional, ada biaya investasi, dan ada biaya personal yang harus ditanggung peserta didik sendiri atau orang tua sendiri. Dan yang lebih penting lagi, kami atas nama Dinas Pendidikan dengan kehadiran Dewan Pendidikan bisa menghadirkan komite sekolah dalam diskusi virtual ini, kami sangat berterima kasih sekali. Yang lebih penting, khususnya permasalahan di dunia pendidikan yang dihadapi di masa pandemi COVID ini, bahwa yang sedianya kita sebelum masa pandemi COVID, kita bisa melaksanakan proses pendidikan di masa yang normal. Artinya proses pendidikan bisa kita laksanakan dalam tatap muka dengan metode pembelajaran yang bermacam-macam, itu dilaksanakan oleh lembaga pendidikan yang ada ini. Nah, di sini dengan adanya masa pandemi COVID itu, akhirnya dua lembaga pendidikan ini memiliki suatu kendala. Namun bagi kami atas nama Dinas Pendidikan terus menyampaikan kepada lembaga, khususnya hal ini minimalnya komite sekolah lebih memahami di dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga, lebih-lebih oleh Dewan Pendidikan pada masa ini bisa menyampaikannya kepada komite sekolah, sehingga apa yang harus kita laksanakan untuk menanggulangi proses pendidikan supaya tidak menjadikan jatuh pendidikan itu. Dan bagi kami atas nama Dinas Pendidikan, motivasi kami, COVID bukan merupakan suatu kendala, tapi COVID sebagai motivasi kita untuk memajukan pendidikan. Biarpun masanya COVID, tapi pendidikan di Kabupaten Lamongan tidak boleh jatuh ke bawah. Nah, itu yang Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya kepada Bapak-Bapak pengurus komite yang ada di Kabupaten Lamongan, bahwa di masa pandemi COVID ini berbagai macam kendala itu sekolah kita itu di dalam melaksanakan proses pembelajaran di siswa kita, sehingga kami bersama lembaga pendidikan mencoba bagaimana proses pembelajaran itu bisa diterima oleh peserta didik, lebih-lebih di masa pandemi COVID atau aturan PPKM yang harus melaksanakan PJJ,
ada sekolah yang mencoba untuk melaksanakan simulasi pembelajarannya. Yang penting intinya satu, sampai guru kita ini mendapatkan suatu bekal pada proses pembelajaran di masa pandemi COVID ini, mengangkat 4 permasalahan. Yang permasalahan yang pertama itu adalah tentang proses pembelajaran konvensional kalau kita mau tatap muka. Yang kedua adalah pembelajaran dengan model offline-nya. Artinya biarpun tatap muka, tapi memanfaatkan metode IT-nya di lembaga. Kemudian yang ketiga dengan online-nya. Artinya apa? Tidak semua dalam konteks PJJ ini anak bisa menerima pembelajaran. Mau tidak mau harus melaksanakan model daring dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah dengan model guru kunjung yang ada. Nah, di sini harapan kami sekolah hadir, Mbak Sobiki, sekolah hadir untuk mencukupi kebutuhan orang tua kepada siswa, bagaimana proses pembelajaran di masa pandemi COVID ini bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, di sini kami atas nama Dinas Pendidikan menyampaikan itu kepada seluruh komite yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan terima kasih sekali pada hari ini dijembatani oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Lamongan. Sebenarnya kehadiran hal itu adalah yang perlu dibutuhkan adalah yang pertama adalah sarana prasarana penunjang dalam proses ini. Apabila kelengkapan sarana prasarana penunjang ada di lembaga pendidikan bisa teratasi, yang sebagaimana merupakan tanggung jawab komite sekolah dalam hal keberadaan ini. Begitu juga pemerintah, juga stakeholder. Saya yakin apapun bentuknya, biarpun dalam masa pandemi COVID, guru kita tetap bisa menyampaikan. Sebab guru kita ini sudah dibekali dengan berbagai macam metode yang ada. Intinya dengan kehebatan guru-guru kita ini kalau tidak ditunjang dengan kebutuhan sarana prasarana yang ada, saya yakin model pembelajaran PJJ ini tidak bisa menjadikan sempurna. Lebih-lebih pada daerah yang tidak dijangkau oleh sinyal dan sebagainya. Nah, disinilah hadir komite. Apa yang menjadi kebutuhan lembaga itu. Itu harapan kami. Dan luar biasa, saya yakin guru kita beradaptasi dengan permasalahan atau perangkat yang sederhana. Yang saya acungi jempol guru kita itu adalah berbagai macam metode, berbagai macam motivasi. Yang penting bagaimana caranya siswa bisa menerima proses pembelajaran sehingga bisa terjangkau 8 standar yang dilaksanakan oleh lembaga itu, dan mutu pendidikan tidak akan jatuh di itu yang penting. Luar biasa, banyak sekali bantuan dari pemerintah daerah berupa server, komputer, sehingga bisa menunjang ketika masa pandemi COVID pembelajaran PJJ yang ada di Kabupaten Lamongan bisa dilakukan dan bisa terselesaikan. Hanya saja tidak semua bisa menjangkau kepada lembaga baik tingkat jenjang yang ada. Nah, harapan kami dan saya terima kasih sekali kepada Dewan Pendidikan yang pada hari ini bisa melaksanakan workshop virtual sehingga saya bisa bertemu dengan seluruh komite sekolah. Hal inilah kebutuhan dari guru kita yang ditempa dengan situasi pandemi COVID. Guru kita berkreasi, proses pembelajaran tidak jatuh, dan anak-anak bisa menerima proses pembelajaran dengan baik biarpun yang berada di sekolah, melalui online, atau melalui guru. Itulah yang sangat diharapkan oleh guru kita dalam proses pembelajaran yang ada. Kali ini saya mohon dengan sangat dapatnya adanya perhatian dari Bapak Ibu pengurus komite sehingga bagaimana proses pembelajaran di lembaga yang menjadi Bapak Ibu pimpin dalam kepemimpinan itu bisa berjalan dengan tertib, lancar, dan sukses. Saya selalu mendukung guru-guru kita, kepala sekolah kita, berbagai macam metode akan kita laksanakan. Dan saya juga butuh dukungan dari seluruh komite sekolah, bagaimana juga apa kreativitas guru kita bisa memenuhi dan bisa menyelesaikan dengan catatan apa yang dibutuhkan sarana maupun penunjang yang lainnya. Semoga sekolah itu bisa mempertahankan mutu pendidikan di masing-masing lembaga. Dan pendidikan di Kabupaten Lamongan siap untuk menghadapi tantangan biarpun di masa pandemi COVID ini.
Sekali lagi saya sampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan Pendidikan yang pada hari ini bisa menghadirkan komite bersama-sama kita semua biarpun dalam kondisi workshop secara virtual. Dan lebih-lebih lagi luar biasa perhatian pemerintah daerah kepada Dinas Pendidikan di masa pandemi COVID, berbagai macam sarana yang telah dibantukan pada lembaga sehingga proses pembelajaran bisa berjalan tertib lancar. Biarpun di masa PPM, BJJ kita lakukan, berbagai macam metode juga kita laksanakan. Sukses pendidikan Kabupaten Lamongan. Moto kami di pendidikan, pandemi bukan hambatan, tapi pandemi adalah motivasi untuk menunjukkan kemajuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.